Instagram Vicom Wisenius. Di situ postingan-postingannya juga bervariatif, mengedukasi. E-commerce jangan mau jadi fotografer, nggak ada foto. Nggak dipotain balik. Halo e-commerce, Sekarang kita lagi berada di lapangan banteng. Nah sekarang kita lagi bareng sama kakak-kakak alumni tim sosmed Vicom yang pernah mengelola media sosial khususnya IG dan TikTok. Sekarang kita kenalan dulu sama kakak-kakak satu persatu. Mulai dari yang paling kanan dulu nih. Hai, nama aku Amaya. Dan halo, aku Rini Haryani dari semester. Gue Sajuri, biasa dipanggil Ari, dari semester 7. Nah sekarang kakak-kakak kabarnya baik ya? Ih, baik banget, sehat walafiat. Biasa. Wah semangat banget ya, ada yel-yelnya sendiri nih. Oke langsung aja kita kenalan dulu sama ketuanya. Aku sendiri belum tahu nih. Oh ini siapa? Aku. Oke. Ya, kamu sudah di semester berapa? Aku dari semester 7, tapi pas menjabat di media dari semester 5 4 gitu. Kita ya. Sudah lama banget dong ya guys ya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Oh, pertanyaan ya? Ya. Oke, gimana? Oke, gimana awal mulanya tim sosmed ini bisa terbentuk? Oke, kalau aku boleh cerita, awalnya itu aku Dewi dan teman-teman aku itu lagi di aula. Kemudian ada yang menyampaikan ke aku bahwa aku dipanggil pada itu fakultas. Kemudian aku ngajakin nontonnya ini mau gitu kan. Ayo nih ke fakultas pada itu. Kita belum tahu tuh untuk apa gitu kan. Jadi kita naik ke atas, singkat cerita ternyata kita ditawarin untuk pegang atau kelola ide TikTok. Kita terima, kemudian tanggal 8 Juni 2023 itu saya, aku di WA sama Pak Dani untuk membicarakan gimana kelanjutan atau gimana nanti informasi atau bagaimana cara mengelola dari Instagram atau TikTok. Buat tadi awal mulanya apa gimana tim sosmed ini bisa terbentuk? Kalau nyari rekrut tim-timnya gimana? Nah itu dadakan banget karena aku sendiri karena ada Rini ya, jadi Rini mau nggak gitu ya, setelah ada Rini juga ngajak ke yang lain-lain gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua buat Kak Rini. Gimana first impression Kak Rini pas pertama kali ngonten? Konten ya waktu itu kita pertama kali ngapain? Ulang tahun WC yang ke-60. Itu karena kita tadi baru bentuk tanggal 8 Juni kalau nggak salah ulang tahun WC 9 Juni. Itu kita langsung kayak udah apa nih Pak Dani langsung menginformasikan kayak Mama dan Jenny coba tolong bikin disclosure apa aja nih buat ulang tahun WC. Oke lanjut. Kebun binatang kita guys. Lanjut ya guys. Terus dari situlah kita mulai kayak brainstorming, ya, cari-cari referensi mau bikin konten yang seperti apa, dan ya dengan berapa tim kita untuk pertama kali itu 3 orang, sekitar 3 orangan itu ada mana aku sama satu lagi gitu ya. Nah di situ kita bagi-bagi tugas lah. Ada yang ngetek video, ada yang edit video. Hari ini nggak ada yang kayak waktu kebetulan konten pertama kita nggak masuk Friends. Cuman kalau dari aku pribadi, aku sebelumnya juga udah pernah kayak handle sosial media. Bukan handle sih, lebih tepatnya kayak pernah ikut volunteer, terus disitu kayak melihat nih, oh alur sosial media. Oh dari kita pertama kayak ada perubahannya, gue yang mengarahkan konsepnya ke depannya tuh kayak gimana, gue sekali itu bakal kayak gimana. Terus habis itu nanti bakal ada yang content writer-nya tuh siapa. Terus habis itu baru nanti kalau misalkan Instagram kayak gitu, itu nanti siapa yang jadi graphic designer.
terus juga kalau misalkan ada editornya siapa, jadi kita nggak terlalu jalan. Itulah guys first impression dari Karini. Sekarang kita lanjut ke Kak Ari. Nah pertanyaannya adalah apa momen yang paling diingat Kak Ari pas konten? Pas montir mungkin pas lagi ada acara Hari Batik. Kan itu kan Hari Batik. Ulang tahun Jakarta bang. Iya, ulang tahun Jakarta, tapi di sini pada pakai batik semua. Nah kan ulang tahun Jakarta, kita disuruh nyari konsep, cari orang yang pakai baju batik. Nah itu siapapun kita wawancara. Bagaimana tanggapan buat nanti ke depannya Food Jakarta, harapan Food Jakarta. Nah di situ kita wawancara dari orang magang, kan ada anak magang kita wawancara. Terus ada juga mahasiswa luar, kita wawancara juga. Berarti itu ya momen yang paling diingat Kak Ari wawancara orang pas Sebenarnya batik. masih ada banyak. Momen paling sedih itu pas lagi bikin ruang podcast. Oh, Parah banget itu di situ kan, infoin di grup. Di grup itu ada, itu kebentuk grup gitu Mas. Itu ada 8 yang nyaut nggak ada. Akhirnya itu saya bikin sendiri. Parah banget itu saya ngechat, vektor. kita jadi tim ya Parah harus sih. ada susah senangnya yang dirasain. Nah sekarang kan kakak-kakaknya udah jadi alumni teman-teman ada kita ya. Alhamdulillah. Apa harapan dari kakak-kakak ini sama sosmed selanjutnya? Aku kalau tugas itu jangan main-main, jangan bertanggung jawab, kerja sama penting banget. Walaupun sekarang aku kebetulan terus aku merasa aku untuk menugaskan untuk bikin ini juga kuat. Ya nggak apa-apa, yang penting mereka terlibat. Jangan sampai dia udah mulai terus ya kita terima malah kita buat sendiri. Jangan itu harus buat tapi harus kita bisa kasih saran atau jangan buat sendiri jadi harus tetap sama Ingat kerja sama tim nomor 1 sama jangan lari dari tanggung jawab. Mau besar ini BTW di sini kepolisian itu di belakang kamera. Boleh sambil ya. Iya benar kata Amanda, selaku mantan ketua ya, itu harus didengar nih, kayak sebenarnya problemnya itu kadang di diri kita sendiri gitu loh. Kita tuh kadang sebagai ketua atau kayak aku pun merasa kayak kasih tugas nih ke orang lain gitu, tapi merasa kayak tidak puas, kayak nggak sesuai sama maunya kita, sehingga akhirnya kita ngerjain sendiri. Nah itu tuh diharapkan saling percaya satu sama lain dan sebagai orang yang menerima tugas itu tuh diperhatikan kayak detail-detailnya tuh kan pasti kan dijelasin kan sama ketua kayak oh harus ada ini, ada ini, ada ini, dan itu tuh harus diperhatikan dengan baik sehingga hasilnya pun maksimal. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Kalau misalkan teman-teman ada yang kayak nggak bisa nih untuk handle salah satu tugas, itu kok komunikasikan, jangan hilang gitu. Kayak siapa nih? Berarti intinya harus percaya sama tim, terus nggak boleh lari dari tanggung jawab dan juga kalau dikasih tanggung jawab tuh harus diperhatikan. Kalau berlari Kalau dari gue sendiri sih, ya tugas e-commerce itu nggak ada yang susah sih. Maksudnya kayak bombastic side eye, criminal offensive. lu punya grup e-commerce, gue tahu lu nggak bisa ngedit. Kan di situ kan masih banyak orang pengalaman yang ngedit dari kata-kata seperti kita itu kayak seperti Kaical. Dulu itu gue belajar ngedit itu dari Kaical. Awal belajar, megang kamera, megang semua produk itu megang. Terus pas lagi kesini ikut grup e-com, anak-anak pada ngedit buat ngedit. Itu kak, ngedit gimana kak? Ngedit gimana? Sebenarnya sih kita kan jurusan komunikasi ya, bukan jurusan editor. Yang masalah ngedit itu nggak utama, yang penting namanya produktif. Karena percuma sih kalau lo bisa ngedit tapi lo nggak produktif, percuma. Jadi kayak skill lo itu nggak ada apa-apa, nggak ada arti, nggak ada hasil. Nah kalau buat tim sosmed ini harapannya lebih kebanyakan bercanda sih, jangan kebanyakan serius. Karena dari sebelumnya kebanyakan serius pada bisa semua, pada lepas tanggung jawab. Makanya kayak banyakin bercanda, anggap ini keluarga bukan teman. Jadi kayak susah senang kita bersama, kita nggak ada, kita yang adain. Jangan mau nungguin misalkan
siapa yang ketuanya Jaki nggak ada, harus backup, harus berani backup, jangan nganggap kayak ya di e-commerce gue nggak dapet duit. Gue juga dari dulu nggak pernah dapet duit di e-commerce. Jadi jangan pernah ngarepin duit. Pengalaman, penghasilan itu berawal dari pengalaman. Nggak ada yang namanya orang hasil tuh nggak ada pengalaman, bohong. Soalnya orang tua lo kaya, baru nggak ada pengalaman juga enak. Nih, kita hidup merintis, Bray. Hidup Maduri. Tuh, di sini nggak ada yang jago ngedit, tenang. Semua saling nge-backup ya. Mereka malah bisa saling cinta sih. Berarti gimana nih? Berarti intinya kita serba bisa dong. Serba bisa. Kurang dari tadi nggak bisa jadi MC. Sampai sekarang nggak ada jadi MC. Parah banget. Disuruh megang fotografer mulu, aduh. Malah disuruh motoin orang, nggak pernah dipoto. Serius, pokoknya buat tuh jadi e-commerce, jangan mau jadi fotografer, nggak ada foto. Jadi fotonya balik. Parah banget tuh. Tapi sebetulnya aku tuh kayak seneng gitu akhirnya kita ada selanjutnya, ada regenerasi gitu, karena setauku ya di WC ini yang aktif sosial media itu cuma TikTok. Semoga ini tuh bisa menjadi contoh yang baik untuk fakultas-fakultas lain, karena bagaimanapun kan di era sekarang tuh sosial media itu penting ya untuk setidaknya tuh untuk mempromosikan kampus kita. Ya, betul banget. Nah, jadi dengan hadirnya tim sosmed Vkom yang baru ini diharapkan bisa membangun citra Vkom menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kreatif lagi. Karena kita juga, teman-teman boleh loh cek Instagram Vkom, News. Itu postingannya juga bervariatif, mengedukasi, itu benar-benar sangat memberikan informasi yang baik lah untuk halayak luas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itulah tadi kesan dan pesan dari kakak-kakak mantan tim sosmed Vkom, guys. Mantan bang. Mantan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, selama jadi tim sosmed itu program apa sih yang udah pernah kakak ini lakuin? Di antaranya ada yang pertama kali ikut yang kedua dari Jakarta, terus juga ada festival video Vkom, ada communication day pertama, communication day kedua, sudah ada museum, ada apa lagi? Ramadan. Kayak Ramadan kan, acara Ramadan deh, pokoknya setiap Ramadan tuh kita ada kayak bikin konten, kayak misalkan dua apa sama Ramadan. Wah, apa guys? Tolong diingat guys. Janjian dulu nih apa? Maksudnya selama Ramadan tuh kita waktu Ramadan 2023 kita cukup produktif ya, teman-teman. Itu tuh benar-benar kita full bikin konten, mulai dari tebak surah, terus juga tebak-tebak doa, terus kita bikin kayak tuh kayak yang lagi tren-tren gitu. Warteg diam-diam. Nah iya jadi banyak sih sebenarnya, dan itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, walaupun sepenuh hati nih pasti ada dong kayak program-program itu ada nggak? Sulitannya lapar. Saya dapat konsumsi. Udah kan puasa kan dapat konsumsi. Transfer. Puasa udah dapat konsumsi. Kayak FVF itu pertama kali ya? Apa maksudnya? Kayak FVF itu acaranya pertama kali dilakuin. Oh betul. Enggak, itu kita konten pertama. Kalau tapi udah pernah kan dari cara ya. Nah, kalau selama jadi tim sosmed itu kakak-kakak apa sih yang kalian dapatkan dari menjadi Aku jadi belajar tentang konten gelar yang salah. Terus video kalau terus juga cara untuk membagi tugas dengan anggota, karena kan kita nggak tahu ya kita orang yang juga akhirnya jadi juga kita belajar kayak performa dari apakah ada ikatan atau kurang, apa yang harus pantau gitu ya?
kabarnya? Kalau aku selama menjadi tim sosmed itu pengalaman berharga menurut aku adalah ketika aku ditugaskan untuk mengiklankan konten-konten dari Vicom. Itu aku kayak apa ya, cari tahu gimana sih cara mengiklankan sebuah konten, terus bagaimana sih cara membaca insight itu kayak gimana. Terus juga itu nanti kan karena apa ya, kita nggak mungkin bikin konten-konten itu aja terus sampai diiklankan, apalagi kadang kita ada konten-konten promosi kan untuk disebarkan lebih luas, lebih strategis, apa tuh namanya, segmentasinya lebih tepat. Nah itu kan kadang kita butuh bantuan dari iklan juga kan. Itu sih pengalaman yang menurutku berharga gitu, karena kan di mata kuliah kita kan nggak ada ya, jadi kita bisa mendapatkan pengalaman ini nih dari mengikuti tim sosmed. Kalau Karin, Kalau pengalaman dari gue sendiri sih yang minta. Jadi kan waktu itu kan ada pergantian rektor. Dekan, pergantian dekan, pergantian dekan, gue datang ke fakultas, minta semua segala peralatan. Nah akhirnya tuh si sama Pak Rahmat dibeliin kayak semacam drone, tripod, kamera. Bahkan kamera ada 2, tripod ada banyak, drone ada 1. Nah yang paling aneh sini, ketika kita punya drone nggak ada yang bisa main sama sekali, nggak ada yang bisa nerbangin. Nah akhirnya di situ kita belajar bersama pakai YouTube gitu. Akhirnya kita belajar naik walaupun kayak ada nabrak. Nah di situ sih pengalaman yang paling keren di KKN. Akhirnya kepake juga, nggak ada yang bisa nerbangin, saya sendiri yang nerbangin. Wah, itu Jadi kayak dong. ganti-gantian sih. Akhirnya kan belajar lah semuanya pada menguasai. Nah Ajarin dong kitanya, sobat-sobat ilmu nih sama ada di kelas kita. mau ilmu macan, mau ilmu macan. Kasih tahu dong rollnya. Ya. tapi sih yang dirasain dari perubahan di diri kakak-kakak itu jadi lebih tahu secara mengiklankan atau cara mempromosikan konten, cara nulis, cara menggunakan peralatan kayak drone atau kamera gitu. Di balik peralatan yang kita pakai sekarang, pencetusnya ini guys, dia yang meminta ya ada kameranya. Ini siap. Jadinya kita juga ikut tim sosmed juga yang cuma kayak dapat HP-nya doang, tapi ternyata kita juga bisa dapat skill baru, pengalaman baru, karena di era sekarang tuh sosial media tuh penting banget kan. Kayak ada juga kan pekerjaan namanya sosial media spesialis. Semoga nih kita atau kalian bisa bergabung di sosial media spesialis berawal dari tim sosmed itu. Nah pengalaman gue juga begitu, berawal dari Vicom itu gue dapet kontrak dari media, walaupun freelance ya cukupin lah. Di situ tuh jadi kayak belajar dari ngedit itu ya dari Vicom. Nah buat lo orang kalau misalkan kuliah bilang kuliah itu dulu ujung-ujungnya bakal nganggur, itu sebenarnya salah. Yang bener itu lo ikutin aktivitasnya. Nah di aktivitas itu lo ada bisa lah berkembang dalam hal apapun. Kayak hari ini juga, hari ini dulu introvert kan. Ya sih, Dulu introvert nih. intinya aku juga introvert ya, jadi kalau kita jadi masuk di tim sosmed itu kita dipaksa ekstrovert harus bisa ngomong, Paksa. karena kalau keadaan jurusan kita nih komunikasi ya, namanya komunikasi harus mau ngomong sama orang lain, nggak bisa itu ditambah ngomong, Harus berani ngucapin, udah itu ditinggalin. harus berani muncul juga di kamera, nggak bisa nggak muncul, karena kita jadi tim sosmed itu harus bisa segalanya. Itu ya yang tadi program-program yang sudah dijalankan banyak juga ya, kita bisa terus program-programnya. Berarti ada kemauan sih ya, tapi mau ada teman. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe Vicom kita, IG kita, YouTube kita ya guys ya. Sama TikTok, satu jangan lagi. jangan bosan-bosan juga lihat muka-muka kita, karena bukan muka-muka kita terus yang muncul kok. Oke, buat itu aja untuk hari ini. Sekarang kita mau pulang dulu, udah maghrib. Mau?